Lebih lengkap kita terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat petang. Selamat petang, Mbak Pris. Jadi kalau berkas Sambo ini kan sudah lengkap. Kalau bicara soal perkiraan waktu untuk mulai ke sidang biasanya berapa sampai berapa lama? Ya kalau sudah berkas nanti kan jaksa akan membuat dakwaan ya. Ya. Tapi kan perkara ini bagi jaksa sudah biasa, perkara pembunuhan. Yang luar biasa ini karena menyangkut tokoh, ramai di media massa, menarik perhatian publik. Sebenarnya mah perkara pembunuhan bagi jaksa maupun penyidik, demikian hakim nggak ada masalah. Ya karena menarik perhatian, kalimat di KUHP itu ya setelah dinyatakan lengkap segera menyerahkan berkas ke pengadilan. Jadi menggunakan kata segera. Batasan waktu tidak ada. Biasanya berpacu dengan tahanan. Kalau ditahan jangan sampai tahanannya habis. Itu aja, Pak. Termasuk kalau kita bicara soal tahanan ini, Putri Chandrawati satu-satunya tersangka yang sampai sekarang belum ditahan, Kang Asep. Nah, kalau berkasnya sudah lengkap, nanti akan serah terima tersangka ke kejaksaan harusnya bisa segera ditahan karena kewenangannya di JPU, betul? Kewenangan penahanan ada pada penyidik, penuntut, hakim. Syarat penahanan pasal 21, ancaman lebih 5 tahun, takut menghilangkan barang bukti, mengulangi atau ya. Nah, ketika itu syarat objektif ada kewenangan pada penyidik, tidak menahan, sekali lagi kewenangan penyidik. Sekarang diserahkan kepada jaksa bisa menahan atau tidak. Ya biasanya kalau tidak ditahan, kemudian ditahan di penyidik oleh penuntut, di hakim juga ditahan juga. Bisa juga enggak. Di polisi ditahan, di penyidik enggak, di hakim enggak. Karena itu kewenangan masing-masing otoritas penegak hukum sendiri. Jadi kalau sekarang PC tidak ditahan di polisi, ya mungkin juga nanti oleh jaksa ditahan karena memenuhi persyaratan tadi. Lebih dari 5 tahun, takut menghilangkan barang bukti, takut mengulangi lagi, ya itu juga akan menjadi kewenangan penuntut umum untuk menahan. Jadi kalau nanti berkas diserahkan, ya selanjutnya tahap berikutnya, nah karena itu sudah ada sejak diserahkan kewenangan jaksa penuntut umum, maka penuntut umum jaksa itu ya bisa menahan. Karena ini yang jadi bahasan kan, Kang Asep, kenapa PC nggak ditahan oleh penyidik begitu? Nah sekarang kalau kewenangan udah di penuntut menganggap ada syarat objektifnya terpenuhi, bisa ditahan begitu ya kalau dipertegas lagi? Kalau nanti penilaian misalkan ini memenuhi syarat subjektif maupun objektif, sekali lagi itu kewenangan penuntut umum sekarang ya. Penuntut umum bisa menahan, bisa tidak menahan. Sekali lagi itu ada otoritas pada masing-masing penegak hukum. Katakan nanti ditahan, ya hakim juga bisa. Nah, tapi umumnya kalau di jaksa ditahan, sekali lagi umumnya ya, tidak semua. Ya hakim akan ditahan ya. Jadi tidak selalu kalau di polisi tidak ditahan, di jaksa tidak ditahan juga ada. Tapi kemungkinan ditahannya itu kewenangan JPU. Kang Asep, yang juga jadi perhatian kan dakwaan terhadap Sambo itu nantinya akan ada pembunuhan berencana, juga perintangan penyidikan, obstruction of justice. Nah, masing-masing dakwaan nanti yang disusun oleh JPU ini bisa memperberat hukuman atau bisa melemahkan satu yang lainnya atau berdiri masing-masing. Ini kan ada dua perbuatan pidana atau lebih, menurut 141 KUHP boleh digabungkan menjadi kumulatif. Nanti akan menggunakan, misalnya ini dakwaan ke-1 atau dakwaan primer, ya pembunuhan berencana atau pembunuhan ya. Nah, jadi alternatifnya pembunuhan bisa berencana, pembunuhan biasa. Nanti dikumulatifkan dan ya halangi persekup atau obstruction of justice pasal 221 atau 223 KUHP. Itu boleh. Itu bisa gini, karena ada beberapa perbuatan atau bahasa gayanya ketika Priska kuliah sama saya, itu namanya konkursus realis. Jadi beberapa perbuatan biar sekaligus aja sederhana, mudah, biar ringan. Jadi mempercepat, tapi pengaruhnya sekali lagi ya, kalau nanti karena ini pembunuhan yang pertamanya atau primernya diancam mati dan hakim menjatuhkan mati atau seumur hidup, maka walaupun yang keduanya terbukti obstruction of justice-nya nggak bisa dijatuhkan karena maksimal itu kalau mati seumur hidup tidak ada hukuman tambahan kecuali kalau penjara di bawah 20 tahun ya. Kalau di bawah 20 tahun misalkan dijatuhkan 15 tahun untuk pembunuhannya. Obstruction-nya juga terbukti. Ya. Misalkan dijatuhkan 2 tahun, jadi 17 tahun. Jadi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Kalau penjara, itu hitung-hitungan matematiknya orang hukum. Oke, itu kalau penjara ya. Tapi kalau maksimum ya tidak ada tambahan hukuman lain, begitu ya sederhananya. Nah, kalau nanti kan pembuktian di ruang sidang ini yang akan menarik adalah apa yang disampaikan, keterangan saksi. Meskipun ini salah satu saja alat bukti menurut KUHP, tapi yang jelas adu kuat antara kuasa hukum keluarga Yosua dan kuasa hukum Verdi Sambo maupun tersangka lainnya, apakah ini jadi salah satu poin yang menentukan? Ya, yang dibuktikan di persidangan itu fakta peristiwa kejadian oleh alat bukti yang sah itu ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa.
Jadi misalkan FS ya. Nah, dakwa kan pembunuhan berencana, dia sebagai aktor intelektual ya, sebagai dominus ya, aktor dominus pelaku ya yang utama ya. Nah, dia harus dibuktikan 340-nya. Barang siapa terbukti dia orang ya. Dengan sengaja dia harus mengetahui dan menghendaki perbuatan itu ya. 3, menghilangkan, jelas ada yang hilang yaitu J. Nah, nanti di uraian jaksa harus jelas, cermat, lengkap, JJL, pasal 143 ayat 2. Kalau enggak batal demi hukum. Itu di formalitasnya. Nanti di persidangan itu akan dibuktikan. Hilang nyawa, ada forensik, ditembak, siapa yang nembak? Nah, atas perintah kan E lain. Ya. Nanti apa yang dilakukan KM sebagai terdakwa, apa yang dilakukan oleh FS, apa yang dilakukan oleh PC, itu akan dibuktikan di persidangan. Jadi siapa berbuat apa, apakah dapat pertanggungjawaban? FS dapat, KM bisa, FS bisa, PC bisa, kecuali E. Kalau E nanti catatan khusus ya, pasal 51 itu bisa, tapi nanti soal lain. Tapi yang jelas kalau FS, PC, ya, KM, RR, nah itu nampak nanti akan rangkaiannya. Tapi saya tidak ungkap lebih lanjut. Tadi itu kan rahasia. Nanti pengacaranya enak gue kasih tahu. Nah, yang penting tadi menyiapkan bagaimana pembuktian unsur pidananya, sederhananya begitu ya Kang Asep ya nanti itu di persidangan. Nah, bicara soal pembuktian unsur pidana pembunuhan berencana, kalau kuasa hukum dari pihak Ferdy Sambo menyebut bahwa Ferdy Sambo sudah menyesali perbuatannya. Nah, arahnya apakah akan menuju ke kemungkinan meringankan pidana dari pasal pembunuhan berencana? Kalau orang nyesal berarti ngakui ada perbuatan, ya. Oh, nyesal dosa, nyesal membunuh, nyesal mencuri, nyesal. Berarti ada perbuatan pidananya begitu ya, Kang? Nah, itu nanti hal yang meringankan. Berat ringannya hukuman, hakim wajib mempertimbangkan, ya. Yang bersangkutan itu nanti bla bla bla, apa penyesalannya. Nah, tapi kalau nanti bertele-tele berbelit-belit di persidangan, nah itu juga salah yang betul memberatkan. Nyesal tapi berbelit-belit di persidangan, misalkan, ya. Nah, kan sekarang nampak nanti tuh. Apalagi jago rekayasa, kalau jago rekayasa kan pinter tuh, ya sekali bohong terus berbohong, namanya juga kan kata orang Bandung mah emang kudukannya hoan gitu kan, tapi kan tapi sudah fakta udah terungkap, sebenarnya sidang udah terjadi di media sosial. Sudah terjadi, sudah digelar gitu ya Kang Asep ya. Nah, pilihan hakim itu sekarang mati, seumur hidup atau penjara, itu pilihannya sekarang. Kalau unsur saya kira itu sangat gampang, jaksa juga pintar lah kalau yang gini. Dan apalagi pembunuhan berencana ini sebenarnya kasus yang umum. Pengacara siapapun, 1000 pengacara pun apapun, saya berani pertaruhan. Kalau ini pasti terbukti kok pembunuhan, apalagi udah nyesali, apalagi udah dipecat PTDH. Jadi kalau menyesali perbuatannya ada sanksi PTDH juga sebenarnya pemberhentian tidak dengan hormat, berarti ada perbuatan pidananya. Nah soal perbuatan pidana ini sebenarnya unsur yang dibuktikan ini bisa sekali terlihat sejak sekarang ya Kang Asep? Ya terlihat kan 340 maupun 339 ya hampir sama. Cuman kalau 338 berencananya tidak ada. Jadi gini unsur itu barang siapa, barang siapa orang atau badan hukum. Jelas orang kan terdakwanya. Ya dengan sengaja, willen and weten bahasa Belanda, dia harus mengetahui dan menghendaki ya. Nah, apakah dia menghendaki enggak, mengetahui enggak? Nah, pasti kan ada pembunuhan, pasti udah waktu persidangan kode etik juga nampak. Sekarang mengatakan menyesali, ya nggak mungkin dipecat kalau enggak dia membunuh, ya sengaja. Direncanakan, kita akan tahu entah dari Magelang, entah dari Saguling ke Duren. Itu udah nampak gitu ya. Nanti kita poin-poin itu di ruang tamu itu akan menentukan tempat dan detik-detik waktu penentuan itu sebagai aktor. Nah bicara soal Magelang Saguling Kang Asep, kan kita tahu diskusi yang muncul di publik ini unsur kekerasan seksual ini atau isu kekerasan seksual ini terus dimunculkan. Nah pertanyaan awam, diskusi yang muncul di kalangan awam adalah mungkinkah bergeser pasalnya dengan dikemukakannya kekerasan seksual atau tidak berpengaruh sama sekali untuk membuktikan unsur-unsur pidana? Nanti yang akan menarik itu akan muncul di persidangan dan akan terjawab kebutuhan mak-mak, bapak-bapak. Kalau mak bapak-bapak kan seneng gosipnya soal selingkuh, soal begituan tuh seneng. Tapi itu tidak menentukan. Cuma nanti akan digunakan mungkin oleh terdakwa ya. Mengapa melakukan perbuatan itu? Nah, justru akan terikat. Tapi ini sebenarnya agak rahasia, nggak apa-apa lah, saya bilang aja sekalian lah. Ya, justru nanti pelecehan seksual itu dipakai senjata. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia istrinya, harkat martabat itu kan disebutin kan, dilecehkan. Tapi kan persoalannya enggak. Tapi kalau pelecehan seksual diarahkan kepada almarhum itu nggak fair karena sudah meninggal. Dosa orang sudah meninggal dituduh melakukan. Tapi terserah apa? Tapi di berita acara apa ada atau tidak? Ada, harus dibuktikan siapa yang melecehkan seksual itu gitu. Nah, bicara soal perbincangan di publik, Kang Asep, kita tahu kan sidang yang menuai perhatian banyak orang juga sidang kasus sianida.
waktu itu dengan tersangka Jessica. Kalau dibandingkan dengan ini pembunuhan berencana juga pasalnya mana yang kira-kira bisa lebih menarik perhatian publik kalau dari sisi Kang Asep melihatnya? Kalau di cyanida ya pelakunya itu kan pidana itu kebenaran material, hanya rekaman tangan, tapi tidak ada yang melihat. Jadi itu disangsikan. Sekali lagi saya ulang, saya termasuk tidak yakin itu pembunuhnya. Ya, Mirna sekali saya itu pertaruhkan sekali lagi. Tapi kalau di sini jelas ya pelaku-pelaku lain ada kejadian itu. Kalau di kasusnya itu kan tidak ada pembunuhan dilakukan. Kalau ini jelas siapa yang disuruh nembak kan si E. Tapi si E disuruh nembak loh ya. Nanti apa tuh? Jadi salah tinggal jelas pembunuhannya ada yang melakukan. Cuman jadi persoalan bagi E di atas perintah jabatan ya. De facto de jure dan punya otoritas. Itu mah gampang kalau yang sekarang. Kalau di cyanida susah. Karena tidak ada yang melihat begitu ya. Orang Tidak bertemu, lebih rumit harusnya dengan kasus cyanida ya. ada tangan yang tidak jelas itu. Jadi siapa lagi pelakunya kalau bukan dia, itu logika yang dibangun. Itu udah jadi kita hormati. Tapi sampai sekarang mohon maaf ya, di kasus cyanida saya termasuk, ya memang bukan saja dia pelakunya, tapi susah pembuktiannya karena hanya rangkaian-rangkaian gitu kan, atau juga dia bukan pelakunya, itu bisa perdebatan. Tapi kalau yang kasus sekarang pembunuhannya jelas hilangnya, siapa yang menghilangkan itu dari awal sampai akhir ketahuan kan nembak. Oke, siapa yang menyuruhnya, siapa yang melakukannya sudah jelas begitu ya peran-perannya. Aktornya, sementara ini kan FS. Ada yang membantu atau ikut serta. Jadi kalau yang perkara ini sangat gampang sekali gitu. Tapi jadi perhatian karena melibatkan aparat begitu ya Kang Asep ya di kasus pembunuhan berencana dan banyak yang ditarik di sini. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana telah bergabung di Kompas Petang. Kita nantikan segera sidang kasus Verdi Sambo.